100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita akan menikmati buah dari apa yang kita tanam hari ini. Mereka akan hidup di negara yang dihormati. Kalau dulu orang merasa hebat kalau mereka kepada puncak-puncak peradaban di Yunani atau di Romawi kuno, kemudian saat ini mereka ke Eropa atau Amerika, kelak orang baru merasa menjadi bagian dari bangsa beradab kalau mereka pernah ke Indonesia. Dan itu yang sedang kita perjuangkan hari ini. Itu esensi dari Marwah Plan yang kita sedang gagas. Untuk itu cara berpikir kita beda. Kalau selama ini kita terbawa dengan cara berpikir problem solving. Problem solving arah pikiran kita ke masalah. Kita cari masalahnya, kita berkelahi melawan masalah, bahkan kita cari siapa gerangan yang bermasalah. Dan hampir pasti bukan kita yang biasanya kita anggap bermasalah. Tapi kami tawarkan sebuah pendekatan, biasa disebut future search, atau juga ada yang menyebutnya appreciative inquiry. Pendekatan yang 5 langkah secara berturut-turut, dimulai dengan define, definisikan apa yang Anda inginkan. Kita telah mendefinisikannya. Perjalanan saya sekitar 20 tahun keliling Nusantara, keliling Indonesia, memberitahu saya bahwa genetika, berbagai hal yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita menjadikan bangsa jaya ini masih mengalir kuat di darah kita, di jantung kita untuk membuatnya bangkit kembali. Saya hanya bertugas untuk menyerap dan menebar energi positif. Mudah-mudahan itu sebagian langsung dari Allah, Tuhan pencipta kita. Saya biasa mengatakan bagaimanapun kita memujanya, bagaimanapun kita memanggilnya, pasti Tuhan kita satu, pasti Tuhan kita sama. Kalau tidak, gak mungkin kita bisa punya bumi alam semesta yang begini runtuh. Nah, kita define, kita sudah mendefinisikan Nusantara Jaya. Setelah kita definisikan, maka yang paling penting kita lakukan adalah discover. Inilah kebutuhan tentang perlunya relawan. Kita mendiscover, menemukan potensi apa yang dimiliki bangsa ini. Luas wilayahnya, potensi alamnya, sumber daya manusianya. Dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kota, kabupaten, sampai desa. Kita discover seluruh potensinya. Setelah kita temukan potensinya, kita dreams. Jadi define, discover, dreams. Impikan Indonesia bagaimana yang kita inginkan tahun 2045 itu. Teman-teman dari Dewan Integritas, sahabat saya, ada Pak Jonathan, ada Pak Lius dan teman-teman, kita ingin yang lebih demokratis. Pak Handoko, kita ingin semua dapat pupuk. Ya, Pak Winardi, 1 gelas susu untuk setiap penduduk Indonesia. Ini yang kita inginkan. Pak Anwar Fuadi, mungkin masa depan seni. Tiap kita pasti ada mimpi-mimpi dan diberikan kemampuan untuk mimpi itu. Setelah kita temukan mimpi kita Indonesia ini yang bagaimana yang kita inginkan. Kita desain. Yang keempat, desain, ya. We design, karena dengan ada desain, siapapun bisa mengerjakannya. Kalau desainnya di otak masing-masing bisa berkelahi kita. Desainnya harus jelas. Kita bisa pergi, badan kita bisa pergi. Desain itu bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir itulah destiny. Jadi pertama, define. Kedua, discover. Ketiga, dreams. Keempat, setelah Anda dreams, kemudian kita harus mendesain. Dan terakhir, destiny. Baru diturunkan oleh Allah. Ujung usaha baru takdir. Bukan dimulai dari takdir. Untuk itu, bagian dari rangkaian keliling saya difasilitasi oleh Dewan Integritas Bangsa. Dengan pola pikir tadi, maka saya melihat ada 5 visi strategis yang harus dijalankan masuk dalam plan Marwah Plan ini. Pertama adalah bangsa ini harus punya pemimpin-pemimpin yang menginspirasi. Pemimpin-pemimpin yang bisa binding the nation together. Kita tidak cukup punya presiden,
tapi pemimpin nasional. Ada negara yang punya presiden, tidak punya pemimpin nasional. Ada provinsi yang punya bupati, gubernur, tidak punya pemimpin daerah. Ada yang punya bupati, wali kota, tapi tidak punya pemimpin daerah. Pemimpin adalah orang yang nyambung langsung. Dia menjadi medan magnet, di mana semua orang yang dipimpinnya ikut ke arah mana dia menuju. Itu yang namanya pemimpin. Dan most likely itu juga adalah bagian dari kepemimpinan Tuhan yang diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Pekerjaan rumah kita, bagaimana kita melakukan langkah yang seirama dengan langkah Tuhan, seirama dengan langkah manusia. Pak Agung, sahabat saya dari Bali, khusus terbang pagi ini segera pulang. Dalam diskusi kami di Dewan Sahabat Pak mengingatkan saya ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Pemimpin dari tingkat pusat harus satu, tidak boleh beda gubernurnya dengan bupatinya dengan presidennya. Seluruh rangkaiannya harus kita rancang sehingga dari tingkat pusat, relawan-relawan ini akan kita gerakkan nantinya untuk make sure dari tingkat nasional sampai tingkat desa kita bisa punya pemimpin-pemimpin yang militan, yang bisa bergerak sendiri tanpa harus digerak-gerakkan. Pemimpin ini salah satu yang utama adalah di era sekarang ini perubahan struktural. Indonesia tidak hanya cukup kalau selama ini seolah-olah ditopang oleh hanya satu kaki, sehingga ketika kaki nasionalnya, kaki Jakartanya goyah, seolah semuanya goyah ya. Kita ingin Indonesia punya kaki-kaki yang banyak, sehingga tidak ada jalan untuk menggoyahkan Indonesia. Untuk itu kita butuh pemimpin tingkat desa. Dan hari ini hadir bersama kita Ketua Asosiasi ya, Badan Perwakilan Desa seluruh Indonesia mendukung program kita. Beliau dari Batam dan ada di sini. Pemimpin juga pemimpin adat, Lembaga Adat Nasional juga hadir bersama kita. Tokohnya ada bersama kita. Dari berbagai daerah hadir. Dan ini memperlihatkan kaki-kaki Indonesia harus kuat. Tidak boleh ada orang mengatakan kalau saya jadi ini saya bisa begini. Tidak bisa. Justru harusnya kita mengatakan hal ini dicapai karena bagian dari kerja, pikiran, dan hati seluruh rakyat Indonesia. Itu seharusnya pemimpin katakan. Bukan karena saya, bukan karena partai saya, tapi karena seluruh rakyat Indonesia.